Budi Utomo adalah suatu organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dengan siswa Stovia yang bernama Gunawan Mangunkusumo serta Suraji pada 20 Mei 1908. Organisasi ini diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Organisasi itu memiliki sifat sosial, ekonomi, dan budaya namun bukan politik. Pendirian Budi Utomo menjadi awal dari suatu gerakan yang memiliki tujuan dalam mencapai kemerdekaan Indonesia. Walaupun pada waktu itu organisasi tersebut awalnya hanya bertujuan untuk kelompok berpendidikan Jawa. Pada waktu ini, tanggal didirikannya, organisasi Budi Utomo adalah 20 Mei, yang kita peringati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tepat di hari Minggu 20 Mei 1908, jam 9 pagi, yang berada di ruang belajar Stovia, Sutomo menerangkan gagasannya. Beliau menyebutkan bahwa masa depan bangsa serta tanah air terdapat di tangan mereka, sehingga lahirlah Budi Utomo. Tetapi, pemuda tersebut juga menyadari jika tugas mereka yang berperan sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak, selain harus mengurus organisasi. Oleh sebab itu, mereka bergagasan bahwa orang tua harus memimpin Budi Utomo, sedangkan orang muda sendiri akan menjadi motor yang akan menggerakkan organisasi. 10 tahun pertama Budi Utomo kemudian mengalami pergantian pemimpin organisasi. Sebagian besar pemimpin berasal dari golongan priai atau bangsawan yang berasal dari istana. Di antaranya seperti Raden Adipati Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar, Pangeran Aryo Noto Dirojo dari istana Pakualaman. Budi Utomo kemudian menjalani fase perkembangan penting selama dipimpin oleh Pangeran Noto Dirojo. Pada waktu itu, Douwe Dekker, seseorang yang berketurunan Indo-Belanda, banyak berjuang untuk rakyat Indonesia. Terus terang, menyadari kata politik merupakan suatu tindakan yang nyata. Berkat pengaruh dari pemahaman mengenai tanah air Indonesia tersebut menjadi lebih serta lebih bisa diterima dan masuk ke dalam pemahaman Jawa. Berikutnya, Indich Partij muncul sebelumnya telah lama disiapkan Douwe Dekker lewat aksi persnya. Asosiasi ini sifatnya politis dan juga terbuka untuk seluruh Indonesia tanpa kecuali. Baginya, tanah udara api Indonesia di atas segalanya. Pendiri organisasi Budi Utomo. Sejarah organisasi dalam pikiran Budi Utomo lalu menerangkan mengenai pendirian organisasi. Organisasi Budi Utomo yang diprakarsai oleh Wahidin Sudirohusodo pada tahun 1852 hingga 1917. Beliau merupakan pendiri Budi Utomo sebab namanya selalu dihubungkan dengan kebangkitan organisasi nasional ini. Hal tersebut dikarenakan Wahidin Sudirohusodo sudah memprakarsai suatu organisasi yang dibentuk oleh Dr. Sutomo serta pemuda Stovia. 2. Tujuan didirikannya Budi Utomo. Tujuan didirikannya organisasi Budi Utomo tak lain adalah meningkatkan martabat rakyat dan bangsa. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan cara mendirikan dana siswa atau study funds yang dimana adalah suatu lembaga untuk membiayai pemuda yang cerdas namun tidak bisa melanjutkan studinya. Di akhir tahun 1907, Dr. Wahidin kemudian bertemu dengan Sutomo, seorang siswa asal Stovia di Jakarta. Dengan didasari oleh pertemuan tersebut, Sutomo memberitahu kepada teman-temannya di Stovia maksud serta tujuan Dr. Wahidin. Tujuan awalnya yaitu hanya untuk membentuk dana siswa yang kemudian diperluas untuk memungkinkan pembentukan organisasi Budi Utomo. Istilah dari kata Budi Utomo tersebut dari kata-kata bijak yang artinya temperamen atau karakter serta Utomo yang artinya baik atau mulia. Sehingga Budi Utomo menurut pendiri merupakan suatu asosiasi yang akan mencapai suatu berdasarkan bangsawan, kebaikan maupun taibat. Tujuan Budi Utomo yaitu guna meraih kemajuan yang harmonis untuk orang-orang Jawa dan juga Madura. Pada waktu itu, gagasan persatuan di seluruh Indonesia tidak diketahui. Oleh sebab itu, yang diinginkan oleh Budi Utomo hanya untuk perbaikan sosial mencakup tanah Jawa dan Madura. Juga kata kemerdekaan tidak disebutkan sama sekali. Untuk meraih berbagai tujuan tersebut, berikut adalah beragam upaya yang sudah diambil. Yang pertama adalah memajukan pengajaran seperti apa yang telah dibayangkan oleh Dr. Wahidin. Ini merupakan suatu usaha atau upaya pertama untuk meraih kemajuan nasional. Yang kedua, mempromosikan pertanian, peternakan, perdagangan
sehingga dipahami jika kemajuan juga harus meliputi dalam bidang ekonomi. Ketiga, memajukan teknik dan juga industri, yang artinya jika ke arah itu sudah menjadi ideal. Yang keempat, menghidupkan kembali kebudayaan. Yang ketiga adalah latar belakang Budi Utomo. Awal mula dari pembentukan Budi Utomo datang dari Dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter yang berasal dari Jawa, Surakarta. Beliau ingin para pekerja muda barat yang berpendidikan, namun umumnya kaum muda ini tidak mampu untuk menghidupi diri sendiri. Di tahun 1908, Dr. Wahidin kemudian bertemu dengan murid-murid Sutomo di Stovia. Wahidin kemudian merangkan idenya kepada siswa Stovia serta para siswa yang menyambut mereka dengan baik. Secara kebetulan, siswa Stovia juga memerlukan tempat yang bisa mengakomodasi aktivitas dan juga kehidupan budaya mereka secara umum. Yang keempat adalah struktur organisasi Budi Utomo. Berikut adalah struktur yang ada di organisasi Budi Utomo. Antara lain yaitu yang ketua R. Sutomo, wakil M. Sulaiman, sekretaris 1 Gondo Suwarno, sekretaris 2 Gunawan M. Kusumo, bendahara R. Angka, komisaris M. Suwarno, komisaris Muhammad Saleh, komisaris R. M. Gumrek, komisaris Suraji. Yang kelima, perkembangan Budi Utomo. Budi Utomo kemudian juga mengumumkan fase pengembangan yang sangat penting waktu kepemimpinan Pangeran Notodirojo. Pada kala itu, Douwes Dekker yang seorang Indo-Belanda sangat pro-Indonesia dan cara mewujudkan kata politik. Berkat dari gagasan tanah air Indonesia, semakin lama ia bisa terima serta masuk ke dalam pemahaman orang Jawa. Lalu datanglah Independence yang telah lama disebutkan oleh Douwes Dekker. Seperti apa yang telah dijelaskan sebelumnya, organisasi ini terbuka untuk seluruh orang Indonesia tanpa kecuali. Untuknya yaitu tanah, air, api, dan udara merupakan Indonesia adalah tanah air yang umum. Di tanggal 3 hingga 5 Oktober 1908, Kongres pertama dari Budi Utomo diselenggarakan di kota Yogyakarta. Budi Utomo pada kala itu mempunyai 7 cabang di beberapa kota yang telah tersebar di seluruh Jawa. Kota tersebut diantaranya adalah Batavia, Bogor, Bandung, Magelang, Yogyakarta, Surabaya, serta Ponorogo. Dalam Kongres Yogyakarta ini, Raden Adipati Tirtokusumo kemudian diangkat sebagai mantan Bupati Karanganyar yang telah diangkat sebagai Presiden pertama Budi Utomo. Raden Adipati Tirtokusumo, banyak dari anggota baru Budi Utomo kemudian bergabung dari kelompok serta anggota kolonial. Banyak anggota keluarga yang kemudian memilih menyingkir serta anggota Budi Utomo pada waktu itu banyak juga yang berasal dari para priai juga pegawai negeri. Dengan begitu, proto-nasionalisme para pemimpin yang ada di awal Budi Utomo kemudian didorong ke belakang. Terakhir lagi, Budi Utomo dasarnya bersifat kooperatif. Berikut ini merupakan hasil Kongres Budi Utomo yang diselenggarakan di Yogyakarta. Tidak ada politik dalam organisasi Budi Utomo, serta kegiatan Budi Utomo hanya digunakan di bidang sosial, budaya, dan pendidikan. Ruang untuk Budi Utomo atau hanya untuk Jawa dan Madura, dan Tirtokusumo, Bupati Karanganyar, dipilih sebagai kepala pusat Budi Utomo. Untuk menyusul di tahun 1912, pada saat Notodirojo menjadi ketua Budi Utomo, sepasang RT Notokusumo melaksanakan banyak usaha untuk memajukan Budi Utomo. Sebab pada kala itu, organisasi nasional lainnya seperti Sarekat Islam, Independence sudah muncul, namun hasilnya tidak begitu besar. Tapi Budi Utomo masih mempunyai andil yang besar dalam sejarah gerakan nasional yang sudah membuka jalan serta memelopori gerakan nasional Indonesia. Organisasi Sarekat Dagang Islam sendiri merupakan organisasi yang digantikan oleh Cokro Aminoto untuk menjadikan Sarekat Islam. Pada awalnya organisasi ini dipakai sebagai asosiasi untuk pengusaha besar dan kecil Kota Solo yang bertujuan untuk membantu, serta bertujuan untuk menyatukan masyarakat Indonesia dengan kolonialisme. Tentu saja pengumuman asosiasi ini sangat ditakuti oleh orang-orang Belanda. Timbulnya gerakan politik rupanya memicu timbulnya pendiri Budi Utomo terdesak mundur. Pemimpinan dari perjuangan untuk nasionalisme disebut oleh Sarekat Islam serta Independence, sebab di arena politik Budi Utomo memang tidak terdapat berpengalaman. Sebab gerakan politik dari asosiasi-asosiasi ini, arti dari nasionalisme semakin dipahami oleh masyarakat luas.